Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Adam Kusuma, NIM 201704100096, ingin menyelesaikan tugas video dari Bu Fauzia. Ya, soal yang pertama, buatlah video yang berisi hasil analisis kalian tentang pengaruh CIS pada unicorn Indonesia. Di sini saya akan mengambil contoh salah satu unicorn Indonesia, yaitu Shopee. Nah, seperti yang kita tahu, Shopee itu adalah suatu marketplace yang salah satu marketplace yang terbesar di Indonesia, dengan value yang ditawarkan yaitu gratis ongkir. Dan Shopee itu, kalau menurut pandangan saya, itu tiap harinya itu membuat konten-konten yang menarik minat konsumen untuk membeli barang di Shopee. Lalu menurut saya, dilihat dari pengaruh yang pertama, yaitu tentang gig ekonomi, tentunya membawa keuntungan sendiri bagi Shopee, yaitu memanfaatkan tenaga kerja seperti freelancer yang memiliki kemampuan tak jauh berbeda dengan pekerja tetap. Nah, pihak Shopee ini nanti bisa mengurangi pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan untuk pekerja tetap, seperti asuransi kesehatan, tunjangan hari raya. Nah, itu anggarannya itu bisa dikurangi gitu loh, dengan cuman membayar tenaga freelancer daripada harus membayar tenaga kerja tetap. Nah, impact selanjutnya yaitu adanya impact on demand works yang memberikan dampak positif, karena pekerja dengan on demand works cenderung memiliki ide-ide yang segar dan out of the box. Hal ini sesuai dengan Shopee yang selalu berinovasi untuk membuat konten semenarik mungkin pada tiap harinya. Nah, ini contohnya tuh seperti ini, Bu. Shopee itu sering banget membayar influencer, terutama di Instagram, untuk membuat konten-konten yang menarik tiap harinya. Nah, dengan dengan begitu kan, seenggaknya Shopee yang pertama bisa mengurangi anggaran, yang kedua dengan memanfaatkan influencer, dampaknya, efeknya untuk konsumen itu udah jelas gitu loh, Bu. Nggak harus bertele-tele iklan di televisi, apalah segala macem, baliho atau apa. Nah, dengan memanfaatkan yaitu tadi, kayak impact on demand works, semisal influencer itu tadi. Nah, efeknya itu nyata gitu loh. Imbasnya ke Shopee itu, feedbacknya itu nyata, langsung kerasa kalau yang promosiin langsung dari influencer yang ditunjuk oleh Shopee itu. Mungkin itu aja kalau menurut pendapat saya, Bu, tentang imbas atau efek CIS terhadap salah satu platform unicorn di Indonesia. Dan lanjut ke bagian yang kedua. Ya, pada video yang kedua ini saya akan menjelaskan pekerjaan yang mungkin muncul di masa depan akibat CIS, seperti kata Bu Fauzia. Apa pekerjaan yang muncul setelah wabah corona ini selesai? Mungkin yang pertama, setelah wabah COVID ini selesai, saya memprediksi di mana akan ada ini, Bu,
profesi dokter online. Jadi itu kayak kita itu nantinya semisal lagi sakit ya Bu, nah terus tuh bisa konsultasi ke dokternya secara live streaming, jadi nggak harus datang ke klinik dokter itu. Jadi itu nanti mungkin ada suatu platform atau aplikasi dokter online itu. Mungkin dari situ juga menjadi apa ya, pencegahan lah, biar dokternya tersebut juga nggak tertular dari pasiennya. Ya seperti kejadian sekarang yang banyak dokter yang nanganin kasus virus yang penyebarannya cepat itu. Nah maka mesti nanti kedepannya solusinya itu akan dibuat suatu platform dokter online itu. Nah terus yang kedua, nanti kedepannya itu mungkin ya Bu, ini mungkin ya, salah satu kampus di Indonesia, entah kampus lama atau kampus baru, nanti akan membuat suatu platform aplikasi di mana nanti di dalam aplikasi itu terdapat kelas online. Nah jadi kalau di UMY itu kan kelas online-nya kan kayak di learning. Nah itu nanti beda, semisal itu nanti kalau masuk aplikasinya itu ada beberapa kelas. Nah ketika masuk kelas nanti ya sudah, itu seperti kayak tatap muka dengan dosennya. Jadi itu kayak ditujukan untuk kondisi seperti ini. Itu yang pertama, itu juga bisa. Yang kedua, ditujukan untuk para pekerja yang tidak bisa menghadiri kelasnya karena ya kesibukan kerjanya tersebut. Semisal kayak pekerja yang ingin mencari titel S2, nah itu mestinya bisa melalui aplikasi online kayak gitu sih mungkin kedepannya. Tapi kayak gitu mesti dikaji lagi sih, lebih efektif ketemu langsung sih. Terus yang kedua ini, adanya aplikasi UMKM online. Nah di saat seperti ini kan semua UMKM kan apa ya, pertumbuhan ekonominya kan mesti kan turun toh Bu. Nah itu tuh nanti kedepannya pasti lembaga masyarakat tuh membuat suatu aplikasi di mana aplikasi tersebut berisi semua bisnis UMKM di lingkup suatu daerah. Nah jadi misal di Jogja ya Bu, kita misalkan di Jogja. Nah di Jogja itu daerah kampus kita aja lah, daerah Kasihan. Nah di daerah Kasihan itu kan yaitu aplikasinya itu nanti ada bagian-bagiannya Bu. Jadi ada bagian per kabupatennya, per kecamatannya. Nah di dalam apa istilahnya kayak ruangan kabupaten atau kecamatan itu nanti akan diisi berbagai macam UMKM warga di sekitar situ. Nah jadi walaupun gimana ya, kondisi saat ini tuh seenggaknya orang-orang tuh bisa tahu gitu loh, UMKM apa yang ada di daerah sini, daerah situ. Nah jadi itu antara apa ya, pemilik bisnisnya itu juga bisa mengiklankan di situ agar gimana ya, lebih mudah lah Bu dalam segi pemasarannya. Nah semisal kalau Gojek itu kalau menurut saya masih gimana ya, sebatas hanya orang-orang tertentu. Maksudnya nggak semua UMKM tuh bisa dimasukin ke Gojek, itu nggak bisa. Kayak semisal UMKM-nya itu
Ini pemiliknya tuh orang yang sudah lanjut, yang apa ya istilahnya ya, nggak paham teknologi lah, jadi tuh emang gimana ya, nggak pas aja gitu. Nah nantinya kalau ada aplikasi ini, lembaga masyarakat tuh apa ya, mensurvei dan memfoto segala macam bentuk UMKM yang ada di daerah situ. Nah nanti UMKM-nya itu akan diberi keterangan informasi lah dari pemiliknya, nomor yang bisa dihubungi, lokasi tokonya. Nah jadi tuh kita nanti tuh bisa tahu lah. Dan UMKM-nya itu nanti akan diberi kategori-kategori, misalnya kategori makanan. Nah itu nanti apa di kecamatan itu tuh makanannya itu apa aja gitu. Nah terus kategorinya ya misal toko apa, toko sembako, toko dan segala macam lah, pokoknya nanti ada kategori-kategorinya lah, dimana nantinya aplikasi itu akan memudahkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Nah lanjut, yang kedua mungkin ada aplikasi ini Bu, aspirasi online. Nah jadi itu untuk seluruh warga Indonesia yang ingin mencurahkan segala macam bentuk aspirasinya, nah akan ditampung di aplikasi tersebut tanpa harus berdemo orang banyak kalau semisal terjadi seperti kondisi saat ini. Nah di aplikasi tersebut tuh nantinya juga akan memudahkan Bu, semisal saya memberi aspirasi, cuman saya memberi aspirasinya itu dengan kata-kata mengolok-olok kayak gitu. Nah itu kan otomatis kan nggak boleh, udah ada undang-undangnya, nggak boleh mengolok-olok presiden apa gimana. Nah itu nanti akan benar dilacak. Beda dengan apa ya, menuangkan aspirasi secara langsung itu malah akan membuat kerusuhan. Mungkin itu bisa dikaji lebih lanjut sih. Demi apa ya, ya sekarang orang bisa mencurahkan aspirasinya di berbagai sosial media, cuman kadang orang itu kurang pas aja gitu di sosial medianya mencurahkan aspirasi ini, nanti dikira mendukung kubu politik A, kubu politik B. Nah dengan adanya aplikasi ini diharapkan bisa semua orang itu mencurahkan aspirasinya dengan netral. Itu demi apa ya, istilahnya memberi opini lah kepada pemerintah itu agar bisa memajukan pertumbuhan ekonomi atau apalah segala macam yang terjadi di Indonesia ini. Nah lanjut, pekerjaan yang di masa depan mungkin akan ada suatu perusahaan di mana perusahaan itu menyediakan layanan jasa untuk ini perusahaan yang bergerak di bidang IT, membantu segala macam problem terkait dengan kerusakan sistem yang ada di perusahaan lain yang kekurangan SDM yang mumpuni lah istilahnya lah. Jadi misal perusahaan A lagi ada problem tentang sistemnya. Nah perusahaan ini bingung akan kalau merekrut orang pasti juga menambah biaya lagi. Itu nanti kalau menambah biaya iya kalau cocok sama orangnya, kalau tidak ya udah istilahnya menggambur-gamburkan anggaran. Nah perusahaan itu mungkin lebih baik memilih perusahaan yang menyediakan layanan jasa untuk memperbaiki sistemnya, yang udah pasti terpercaya. Mungkin di kedepannya akan ada itu. Terus nanti akan ada ini pekerjaan konsultan online. Nah ini apa ya, menurut pandangan saya tuh benar-benar dibutuhkan pada saat-saat kayak gini Bu. Jadi konsultan online ini nanti berbentuk ya itu tadi aplikasi, berbentuk platformnya aplikasi.
Jadi konsultan online ini ditujukan untuk pebisnis-pebisnis yang sedang kebingungan menghadapi masalahnya. Nah, tugasnya konsultan online itu kan memberi saran dan masukan ya demi apa untuk memecahkan suatu masalah. Nah, ini kalau menurut saya dibutuhkan banget pada situasi sulit kayak gini. Mungkin kedepannya akan ada kayak gitu. Ya gimana ya Bu, sekarang kalau kondisi kayak gini tuh mesti rata-rata pebisnis itu pada bingung Bu, bisnisnya kurang laku nih, gimana caranya biar survive dari keadaan ini tuh gimana. Nah itu tuh apa ya, kalau semisal um, pebisnis itu sendiri menghadapi sendiri kan juga apa ya, nggak semua orang bisa lah, intinya tuh butuh masukan lah demi membangun bisnisnya untuk kedepannya, untuk bisa survive dari keadaan kayak gini. Mungkin pendapat saya itu aja Bu. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.